107,7 FM Radio Jelas Veva Jaimai. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Saya Jun Samudra berjumpa bersama dengan Anda semuanya kembali tentunya di program Sailor News, salah satu program yang akan mengulas tentang kegiatan yang kebetulan di siang hari ini saya akan bersama dengan salah satu narasumber dari Pus Hidrosal. Nah, Jajamers, jika kita melihat konstelasi dari Indonesia, negara Indonesia di mana sebagai negara yang memiliki 2/3 luas wilayahnya ada lautan, dan hidrografi memiliki peran penting dalam hal menyediakan data dan informasi tentang kondisi perairan yang tentunya sangat berguna bagi berbagai kegiatan, mulai dari navigasi, pertahanan hingga pembangunan ekonomi. Dan data hidrografi yang mencakup pemetaan dasar laut, kemudian kedalaman perairan, arus pasang surut, dan informasi-informasi lainnya yang tentunya sangat berguna bagi keselamatan pelayaran. Semua pengelolaan dari informasi tersebut tersumber dari satu lembaga yang berada di Republik Indonesia, yaitu ada Pushidrosal atau disingkat Pusat Hidroceonografi TNI Angkatan Laut yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan Pushidrosal ini menjadi salah satu juga lembaga representasi legal dari wakil pemerintah Republik Indonesia untuk keanggotaan resmi, salah satunya di International Hydrographic Organization atau IHO. Dan pagi hari ini atau siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita di sini. Telah hadir salah satu kepala dinas yang berada di Pushidrosal, yaitu ada Kolonel Laut Agus Sutrianto ST yang sehari-hari menjabat sebagai Kadis Peta atau Kepala Dinas Pemetaannya Pushidrosal. Langsung saja kita akan sapa. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas Erjun, selamat siang Jajamers semuanya. Baik, terima kasih. Dari Ancol jauh? Ya, lumayan ini. Karena macet ya Pak? Agak macet ini karena memang awal kita bergiat itu di hari Senin Hari ini. Senin ya. Agak macet. Baik. Nah tadi di awal kan saya menyinggung sedikit tentang salah satu dari pastinya produk-produk yang dihasilkan oleh Pushidrosal, terkait juga dengan salah satunya yang digunakan untuk orang-orang yang akan melaksanakan atau mungkin juga akan melewati perairan yang ada di Indonesia, yaitu adalah peta ya Pak ya. Siap, betul Pak. Nah, terkait juga dengan hal tersebut mungkin kita akan sedikit melihat tugas dan fungsi dari Pushidrosal itu sendiri. Ya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mas Erjun. Izin kami menyampaikan di sini bahwa tugas daripada Pushidrosal di dalam rangka untuk menyiapkan data-data peta laut yang digunakan itu Pushidrosal mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan survei pemetaan. Survei pemetaan ini dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan baik itu untuk kepentingan militer maupun untuk kepentingan nasional. Di dalam pelaksanaannya Pushidrosal akan melaksanakan yang pertama adalah melaksanakan survei, kemudian melaksanakan penelitian di area tersebut. Akhir daripada kegiatan tersebut adalah bahwa data-data tersebut memang harus dipetakan di dalam pemetaan. Kemudian juga di samping peta yang kami produksi, kami siapkan, juga kita menyiapkan untuk mengupdate publikasi kita. Publikasi nautika yang ada di Pushidrosal ada beberapa jumlahnya yang harus kita juga ikut update di situ. Karena ketika kita sudah di lapangan, semua data baik itu data laut maupun data di darat juga harus kita informasikan. Kemudian juga hasil dari informasi penerapan lingkungan laut juga kita infokan di situ, serta kita berusaha untuk bahwa survei yang kita laksanakan itu benar-benar untuk mendukung keselamatan navigasi pelayaran di area tersebut. Demikian Mas Ajit. Baik, kan tadi Bapak juga sempat menjelaskan tentang ada salah satunya mengemban fungsi hidrografi militer maupun umum ya Pak ya, dan tentunya digunakan untuk keselamatan pelayaran yang ada pastinya di perairan di Indonesia. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, kalau kita lihat lagi sebagai lembaga hidrografi nasional. Nah, ini maksudnya apa dan bagaimana bentuknya? Ya. Di dalam produk yang dihasilkan dari baik itu kegiatan penyelenggaraan pemetaan, ada beberapa produk yang menjadi tanggung jawab kita, menjawab
tanggung jawab Pusrusal Hmm. di dalam menyediakan untuk data-data untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan nasional. Memang ada perbedaan untuk kepentingan militer yang mungkin tidak bisa kita publikasikan di sini, dan untuk kepentingan nasional juga bahwa data-data yang dihasilkan dari survei pemetaan itu berguna untuk keselamatan navigasi. Itu kita golongkan itu masuk dalam kepentingan untuk nasional. Pusrusal mempunyai beberapa informasi produk-produk yang kita hasilkan, terutama terkait sama di bidang peta. Pusrusal akan membuat produk seperti peta laut, peta dalam bentuk formatnya peta kertas gitu, Mas Erjun. Peta kertas yang digunakan itu nanti digunakan untuk panduan para pelaut untuk bernavigasi. Baik, di dalam peta laut juga kita membagi dua format itu. Yang pertama adalah ada format peta kertas, ada format peta elektronik, dan itu dua-duanya harus sama-sama diupdate. Kalau peta kertasnya diupdate, peta elektroniknya juga harus diupdate. Kemudian juga ada beberapa publikasi juga demikian. Ketika kita melaksanakan survei pemetaan, maka data-data dari survei tersebut juga untuk mengupdate publikasi yang akan kita terbitkan seperti itu. Seperti data-data seperti kepanduan bahari, daftar pasut, seperti itu akan kita update seluruhnya. Baik, demikian. Tadi disampaikan untuk mengupdate peta-peta yang ada di Indonesia, peta laut Indonesia, Pak ya. Itu seberapa jangka waktunya untuk mengupdate itu? Apakah mungkin seminggu, sebulan, 3 bulan, atau setahun sekali, atau bagaimana? Terima kasih Mas Erjun. Penting di sini untuk informasi untuk para jejemers bahwa peta laut kita itu seperti kita ketahui kita mempunyai dua format, peta kertas dan peta elektronik. Untuk peta kertas itu kita selalu menerbitkan berita pelaut Indonesia. Berita pelaut Indonesia itu sumbernya dari beberapa. Ada yang mereka menginformasikannya dari hydrographic note. Hydrographic note itu ketika kapal itu berlayar, dia ketemu dengan beberapa informasi di laut yang mereka lihat sendiri, kemudian mereka mengirim ke Pusrusal bahwa seperti contohnya misalkan ada SBNP hilang, dia menemukan kerangka kapal di situ yang tidak ada di peta laut. Kemudian dia akan mengirimkan informasi tersebut melalui hydrographic note ke Pusrusal, dan Pusrusal akan menerbitkan BPI. Untuk konsumsi peta kertas, untuk update-nya adalah setiap minggu. Setiap minggu kita akan mengumpulkan informasi dari para pelaut, kita mengumpulkan informasi dari seluruh surveyor yang survei di laut yang dilaksanakan oleh Pusrusal maupun oleh kementerian lain. Nah, itu selama seminggu itu kita pilih mana yang akan dimasukkan ke dalam BPI dan mana yang akan kita rilis ke pelaut-pelaut yang sedang berlayar di dunia terutama. Ya. Baik. Untuk informasi yang peta elektronik, untuk updatingnya berbeda dengan peta kertas. Kertas itu untuk peta elektronik kita mengupdate-nya setiap bulan. Setiap bulan itu kita pada awal bulan kita akan update untuk konsumsi di INC-nya. Itu merupakan kompilasi juga dari BP yang diterbitkan di peta kertas. Peta kertas. Jadi kita update itu untuk peta INC. Baik. Sampai dengan saat ini kalau untuk penggunaan INC dan peta kertas itu sudah lebih banyak digunakan peta kertas atau sudah beralih ke INC, Pak? Memang tidak. Beberapa kantor hidrografi itu memang sudah mulai membatasi. Sebagai contoh, Inggris, mereka sudah mulai karena mungkin terkait masalah bisnis. Karena sekarang mereka melihat tren banyak orang menggunakan peta elektronik dibandingkan peta kertas. Di Inggris itu sudah turun hampir 30% penggunaannya peta kertas, dan mereka baru rencana 2030 itu akan stop untuk memproduksi peta kertas. Semua beralih ke peta digital, peta INC terutama. Dan kemudian karena dari keputusan dari Indonesia, karena ketika kita bermusyawarah di internal Indonesia itu, bahwa pelaut-pelaut kita masih merasa bahwa peta laut itu peta kertas itu masih penting digunakan untuk bernavigasi. Sebagai contoh, bahwa IMO pun belum merilis suatu aturan bahwa ketika kita sudah menggunakan peta INC maka peta kertas tidak perlu digunakan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Belum mengeluarkan aturan IMO seperti itu. Baik. Jadi sebagai kantor hidrografi kita masih terus memproduksi peta kertas. Ditambah juga
bahwa pembelian peta kertas, kebutuhan akan peta kertas kita masih cukup tinggi Baik. dibandingkan kebutuhan-kebutuhan peta kertas yang kalau kita ketahui di Inggris, di negara-negara lain itu memang sudah semakin menurun. Tapi di Indonesia masih tinggi Baik, baik, kebutuhan peta kertas. baik. Tentunya mungkin ada beberapa yang belum bisa menggunakan peta sesuai dengan Electronic Navigational Chart ya, Pak? INC, Electronic Navigational Chart. Ya, INC. berarti sudah lebih ke elektronik ya, Ya, tentu dengan teknologi yang terbaru. yang terbaru. Nah, kalau bisa mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang kalau misalnya bagaimana untuk Pusidosal ini mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan akan peta itu. Tadi kan baik ada yang kertas, ada yang elektronik, dan untuk peta yang militer, bagaimana Bapak melihat hal itu? Ya, terima kasih Mas Erjun. Bahwasanya memang tuntutan daripada tugas pokok dari Pusdosal adalah bahwa untuk kepentingan militer maupun kepentingan pelaut, ternyata Pusdosal terutama Dispeta diharuskan untuk membuat yang pertama adalah peta kertas. Baik itu peta kertas ada beberapa macam. Peta kertas untuk kepentingan untuk navigasi, maupun untuk peta kertas yang digunakan ada beberapa peta kertas untuk tematik juga yang dibutuhkan oleh kementerian lain dengan bantuan Pusdosal untuk menggambarkan sesuai dengan permintaan dari kementerian lain. Ada juga peta kertas nanti yang di formatnya peta kertas, tapi diperuntukkan juga untuk kepentingan militer. Jadi kita mempunyai menerbitkan juga, mengupdate dan menerbitkan seperti peta tempur gabungan untuk konsumsi militer maupun peta pendaratan amfibi seperti itu yang harus kita siapkan, Pusdosal harus siapkan dan harus mengupdate ketika itu digunakan untuk kita berlatihan atau kita untuk perang seperti itu. Jadi kita siapkan seperti itu. Baik. Kalau berbicara dengan peta-peta khususnya mungkin untuk menentukan batas-batas maritim wilayah negara bagaimana Bapak? Ya. Jadi sampai sejauh ini memang Pusdosal dilibatkan di dalam penggambaran batas-batas, baik itu batas-batas negara, kita juga dilibatkan maupun batas-batas daerah, batas-batas daerah seperti itu, yang itu pun harus digambarkan, untuk legalitasnya harus digambarkan di atas peta laut, terutama untuk batas-batas negara. Ketika kita berunding dengan negara lain adalah sebagai referensinya adalah peta laut. Jadi setiap penggambaran seperti penggambaran batas negara di peta laut itu sudah pembahasan nasional. Jadi ketika kita sudah menggambarkan di peta laut itu sudah keputusan bersama. Dan itu harus dipatuhi dan itu yang dibuat untuk berunding dari Indonesia maupun dari negara yang bertetangga yang mempunyai batas maritim yang akan dibahas. Jadi referensinya tetap dari peta kertas yang diproduksi oleh Pusdosal. Baik. Dan itu semua tergantung sesuai standar yang ditetapkan oleh International Hydrographic Organization, Bapak ya, IHO itu. Ya. Jadi semua peta yang kita buat, yang pertama untuk peta kertas kita mempunyai standar. Jadi seluruh negara membernya IHO itu mereka harus mengikuti standar itu. Tidak boleh melenceng dari standar yang sudah digunakan. Jadi ketika kita menggunakan peta kertas punyanya Indonesia, ketika kita bernavigasi ke Malaysia, itu bentuk, format, warna, gradasi warna maupun informasi yang di dalamnya itu sama, sudah diatur oleh IHO. Itu kita menggunakan S4. Kemudian untuk peta elektroniknya, IHO juga menstandarkan dengan menggunakan standar namanya S57. S57 itu format untuk peta elektronik. Ketika kita membuat S57, ketika kita sudah berlayar ke batas ke negara tetangga, gitu, itu akan sama. Tidak boleh masing-masing negara membuat simbol-simbol sendiri. Jadi untuk membuatnya itu harus mengikuti standar S57. Namun karena ini standar S57 ini merupakan INC yang belum terproteksi, unprotected, maka kita harus mengencrypt dia, Pak. Karena di dalam untuk mendistribusikannya kita itu masuk dalam format namanya S63. S63 itu INC yang sudah terproteksi. Jadi ketika seperti yang saya sampaikan tadi Mas Erjun, jadi ketika INC itu kita supply untuk kapal A, maka kapal B itu tidak bisa membaca INC-nya kapal A. Jadi tidak bisa terdistribusi ke kapal A, kapal B, kapal C tidak bisa membaca itu.
Nah, itu fungsi S63-nya. Nah, itu tapi format yang akan digunakan tetap S57 untuk penggambaran dari peta elektroniknya. Baik, Standarnya. baik, Ya. baik. Oke, ini berbicara tentang peta ini sangat apa namanya? Tentunya dibutuhkan juga keakuratan data yang dibuat itu Ya. tersebut, Pak ya. Ya. Ini juga memerlukan juga yang namanya apa namanya? Untuk survei yang dilakukan oleh Posidosa itu sendiri. Berarti ada kedekatan juga antara ini satuan dari survei dan juga satuan untuk pemetaan ini apa memang didapat setelah dari dilaksanakan survei atau bagaimana? Ya. Terima kasih Mas Herjun. Mohon izin saya menjelaskan untuk flowchart daripada kegiatan di Dinas Pemetaan kami. Jadi awalnya itu adalah bahwa kami menerima data dari tim survei. Dalam hal ini dari tim survei yang ada di Pusrusal, mereka akan survei di lapangan dengan menggunakan standar tertentu, S44 yang harus mereka patuhi di situ. Ketika mereka sudah melaksanakan survei kedalaman, melaksanakan survei meteorologi, melaksanakan survei geomar, mereka akan untuk data batimetrinya mereka akan mengirim ke kami. Mengirim ke kami berdasarkan data tersebut itu kami memilih melaksanakan semacam kompilasi data dengan data-data yang sebelumnya yang ada pada kami. Kemudian kami masukkan data-data hasil survei tersebut untuk kami buatkan petanya. Jadi data yang kami terima terutama dari dinas hidrografi dari Pusrusal akan kami terima, akan kami gambarkan di situ. Kami gambarkan berdasarkan data survei yang ada. Mereka juga melaksanakan survei juga menggunakan standar yang sesuai dengan IHO. Ya betul ya. Baik, baik. Nah kalau seumpamanya ini ada mungkin Jajamers atau juga orang-orang luar sana yang ingin mendapatkan peta-peta khususnya peta pelayaran di perairan Indonesia ini kan yang dikeluarkan oleh Posidosa tentunya sebagai salah satu lembaga yang representatif tadi. Kemana tempatnya dan apakah untuk orang umum bisa untuk mendapatkannya, khususnya kapal-kapal yang mungkin untuk kapal dagang atau kapal-kapal yang lain, bukan hanya untuk kepentingan militer. Gimana mendapatnya? Lokal. Iya. Ya, terima kasih Mas Herjun. Jadi untuk memperoleh peta yang diproduksi oleh Pusrusal, baik itu peta kertas maupun peta IANSI, mereka bisa berhubungan langsung ke Enggano, di dekat terminal Priok itu ada Jalan Enggano mana? Jalan Enggano. Mereka bisa beli di situ langsung, baik itu peta kertas maupun IANSI. Namun juga mereka bisa tidak harus datang untuk yang posisinya tidak di Jakarta, mereka bisa lewat via telepon, via WA, via email untuk meminta itu. Nanti akan dibimbing terkait masalah pemesanan, terkait masalah pembayarannya, terkait masalah delivery-nya peta-peta tersebut ke user. Jadi untuk yang di lokal di Indonesia, dilayani seperti itu. Jadi mereka bisa datang ke Enggano atau melalui websitenya kita, IHDC, atau websitenya Pusrusal, mereka akan dibimbing, akan dilayani di situ dengan secara online. Kemudian mungkin mereka akan melakukan pembayaran sesuai dengan permintaannya mereka. Kemudian mereka akan Pusrusal akan mengirim sesuai dengan permintaan. Baik. Itu untuk yang di Indonesia, lain yang untuk yang di luar negeri. Luar negeri ya. Berarti itu kalau pembagian peta itu kan ada nomor-nomornya Bapak ya? Betul. Nomor-nomor itu ditentukan berdasarkan apa Bapak? Untuk misalnya contohnya dari Jakarta ke Surabaya, itu nanti di nomor berapa dan apakah itu nomor sudah ketentuan umum atau memang hanya dari Posidosa sendiri atau gimana? Ya. Terima kasih Mas Arjun. Jadi untuk kebutuhan dari peta memang kami serahkan ke user. Jadi user bisa terserah memilih peta laut yang diinginkan. Karena user ini merupakan bukan user yang tidak tahu tentang peta laut, tapi mereka benar-benar pelaut-pelaut yang benar-benar biasa menggunakan peta laut. Jadi sebagai gambaran, sebagai contoh, kalau kita menggunakan kita akan belayar dari Jakarta ke Surabaya, sebenarnya sama dengan rute tersebut, dengan mengirim ke Pusrusal bisa menentukan peta laut mana saja yang dilewati oleh rute tersebut. Nah itu
Pusdirosul bisa memilihkan itu. Namun setelah dipilihkan oleh Pusdirosul, kembali diserahkan kepada user mana yang perlu yang dibutuhkan oleh pelaut. Kadang-kadang mereka peta ini sudah kami sudah punya. Oh gitu. Nah, jadi tidak usah dibeli. Peta ini kami sudah ya, jadi yang kami beli ini saja. Itu kalau mereka posisinya di luar Jakarta. Tapi kalau di Jakarta mereka langsung bisa milih. Dibantu oleh Pusdirosul, Bapak mau mungkin berlayar dari Jakarta ke Surabaya. Peta yang dibutuhkan Bapak ini, mana yang Bapak inginkan? Tergantung dari kebutuhan si pelaut. Kadang-kadang mereka punya stok di mana di kapalnya, ini tidak perlu Pak, ini tidak perlu. Supaya dengan data yang terbaru, peta kertas yang terbaru. Baik. Nah, belum lama ini kan juga dari Pusdirosul mengeluarkan salah satu peta INC S100 Bapak ya? Ya. Nah ini apakah S100 itu menjadi salah satu peta yang memang memuat segala macam informasi yang ada di dalam sana, maksudnya di perairan yang ada akan dilewati, dan ini sifatnya elektronik Bapak ya? Sama dengan INC, itu dia juga formatnya elektronik. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang S100 itu Bapak? Terima kasih Mas Arjen. Jadi kami informasikan di sini bahwa seperti format peta elektronik sebelumnya, yaitu format elektronik INC dalam format S57. Karena saat ini, kalau kita lihat, mungkin teman-teman sudah pernah melihat IHDC kita, Pusdirosul, bahwa di situ kita menyiapkan data-data seperti gelombang, arus, meskipun diprediksinya dia per tahun. Terus kami ingin informasikan juga terkait data-data lain gitu. Nah ternyata itu jadi sumber inspirasi untuk membuat standar S100, membuat produk S100. Karena apa? Karena sekarang pelaut ini tidak hanya membutuhkan data batimetri saja. Untuk keselamatan navigasi itu tidak hanya kapal berlayar di area yang tepat yang sudah diinformasikan peta lautnya, seperti itu. Peta lautnya sudah kita informasikan, tinggal dia berlayar melalui peta laut yang kita siapkan. Nah ternyata pelaut-pelaut ini tidak hanya butuh untuk bernavigasi di peta laut saja. Ternyata mereka butuh arus laut, arus permukaan yang mempengaruhi mereka bernavigasi. Kemudian gelombang, ketika ini akan mempengaruhi mereka ketika kapan mereka harus sandar, kapan harus sandar di lambung kiri atau lambung kanan. Nah, itu keputusannya agak sulit karena di peta laut itu kita hanya menginformasikan kedalaman saja. Nah, ternyata ada faktor-faktor lain di luar peta laut itu yang mungkin bisa diinformasikan ke pelaut, dan itu akan membantu pelaut di dalam untuk dia bernavigasi. Jadi mereka lebih pede ketika mereka bernavigasi, dia tahu tentang meteorologi di area di sekitar kapalnya, seperti itu. Mereka juga diperlihatkan bahwa nanti ketika kamu menuju dermaga di dalam sebuah alur, itu di S100 itu sudah diinformasikan pasang surutnya. Lengkap sekali berarti Bapak. Jadi mereka bisa melihat nanti di rencananya di ECDIS itu untuk membaca S100 itu nama berbeda sama dulu. Kalau dulu kita sebut ECDIS saja. Nah sekarang ECDIS S100. ECDIS 100. Jadi di situ S57 yang ada sudah dirubah formatnya menjadi, sebagai contoh ini sebagai informasi saja, S57 yang ada sudah kita rubah menjadi 101. Nah ini adalah tugasnya Dispeta untuk membuat format itu, karena semua nanti base map-nya dari S100 ada beberapa macam, nanti kami informasikan bahwa di situ nanti bahwa sebagai base map-nya adalah S57 atau 101-nya punyanya Pusdirosul. Dalam ini dibuat di Dispeta seperti itu. Baik. Jadi banyak informasi yang didapatkan di dalam S100 itu yang bisa menjadi pilihan pelaut untuk menggunakan data-data tersebut. Jadi tetap di 107,7 FM, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya. Kita tunggu untuk kebersamaan Anda semuanya, Jajimers. Jangan lupa di YouTube bagi Jajimers yang belum bisa melihat ataupun juga mendengarkan siaran langsung kita di hari ini, edisi 16 Juni 2023. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM.